Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian kali ini? Semoga kalian tetap diberi kesehatan ya. Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan karena di masa pandemi seperti ini banyak sekali wabah-wabah dan penyakit yang bisa menyerang kalian. Dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Sebelum mengawali pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya, kalian bisa menyanyikan lagu wajib nasional untuk menambah rasa nasionalisme pada diri kalian ya. Lagu wajib nasional seperti Indonesia Raya, Garuda Pancasila, atau yang lainnya. Meskipun ibu tidak bisa melihat kalian, ibu harap kalian dapat menyanyikannya dengan sungguh-sungguh di rumah. Selanjutnya, setelah ini kalian bisa absen terlebih dahulu karena ibu sudah menyiapkan linknya pada WA group kalian. Silahkan ya absensi terlebih dahulu. Absensinya ada di berikut ini. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang ekosistem, dan untuk kali ini ibu akan menjelaskan tentang tema 6 yaitu panas dan perpindahannya, subtema 1 suhu dan kalor, muatan IPA dan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, dengan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam setiap paragraf bacaan, siswa mampu meringkas teks eksplanasi pada media yang sudah ibu tentukan secara tepat. Yang kedua, dengan membuat kesimpulan bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks secara tepat. Yang ketiga, dengan melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara tanggung jawab. Dan yang keempat, dengan membuat laporan percobaan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Jadi pada pertemuan kali ini ibu akan menjelaskan mengenai sumber energi dan perpindahan kalor. Matahari merupakan sumber energi panas yang terbesar. Apakah kalian mengerti apa itu sumber energi? Silahkan kalian simak video berikut ini, materi berikut ini, agar kalian dapat memahami tentang pembelajaran kali ini. Silahkan disimak ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran ke-1 dengan muatan IPA dan bahasa Indonesia. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajar. Pertama-tama kita akan membahas muatan IPA. Sekarang coba kalian lihat 3 gambar yang ada di hadapan kalian. Amati baik-baik ketiga gambar yang ada di hadapan kalian. Nah, coba setelah kalian mengamati, apakah persamaan dari ketiga gambar ini? Ya, kita bahas satu persatu. Gambar yang pertama ini adalah gambar anak laki-laki yang sedang berjemur di bawah matahari pagi. Gambar yang kedua adalah gambar ibu yang sedang menjemur pakaian. Dan gambar yang ketiga adalah gambar sedang memasak air. Nah, dari ketiga gambar ini, persamaannya adalah sama-sama menggunakan energi panas. Ya, jadi gambar yang pertama adalah anak laki-laki yang berjemur di bawah sinar matahari ini menggunakan energi panas dari sinar matahari. Begitu juga gambar yang kedua, ibu yang menjemur pakaian pun menggunakan energi panas dari matahari agar pakaiannya dapat kering.
kehidupan sehari-hari, manusia itu tidak dapat lepas dari kalor. Beragam aktivitas manusia berhubungan dengan kalor atau energi panas. Nah, sekarang apakah kamu tahu apakah itu kalor? Panas atau kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu, ya. Nah, sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Apa saja sumber-sumber energi pada benda yang menghasilkan energi panas? Nah, sekarang diperhatikan baik-baik sumber energi panas. Sumber energi panas yang pertama adalah matahari. Nah, energi dari matahari diperlukan oleh tumbuhan hijau dalam proses pembuatan makanan yang disebut dengan fotosintesis. Nah, selain itu, energi matahari juga memiliki manfaat yang sangat besar. Contohnya seperti menghangatkan bumi. Nah, tanpa energi matahari, bumi akan sangat dingin. Kemudian, manusia juga dapat memanfaatkan energi panas dari matahari untuk mengeringkan pakaian, mengeringkan ikan, mengeringkan biji-bijian, dan juga membantu menguapkan air laut untuk menghasilkan garam. Kemudian, sumber yang kedua adalah api. Api ini adalah sumber energi panas yang lain. Banyak manfaat api bagi manusia. Api itu dapat menghangatkan tubuh kita dan juga dapat dimanfaatkan untuk memasak makanan. Sumber yang ketiga adalah listrik. Nah, saat ini listrik merupakan sumber energi panas yang praktis. Nah, energi dari listrik ini dapat diubah menjadi energi panas. Ada beberapa peralatan rumah tangga yang dapat menghasilkan energi panas dari listrik ini. Seperti contohnya setrika, itu mengubah energi listrik jadi panas. Kemudian ada dispenser, ada magicom, kemudian ada kompor listrik. Dan sumber energi panas yang selanjutnya ada gesekan antara dua benda. Nah, di sini ketika kamu kedinginan, kamu menggesekkan kedua tangan dan akan menjadi hangat, itu adalah contoh gesekan antara dua benda. Sekarang kita lihat gambarnya. Nah, ini ada contoh keluarga yang sedang memanfaatkan energi panas matahari untuk menghangatkan tubuh bayi, kemudian untuk menghangatkan tubuh orang tuanya, dan juga untuk menjemur pakaian. Kemudian api. Nah, bisa kalian lihat di sini sumber energi panas api digunakan untuk memasak dan juga untuk menghangatkan tubuh dengan api. Listrik di sini benda-benda yang mengubah energi listrik jadi panas. Contohnya adalah setrika dan magicom. Gesekan antara dua benda. Nah, telapak tangan kita jika digesekkan lama-lama akan terasa hangat. Kalau kita sedang dingin, biasanya otomatis kita akan menggesekkan kedua tangan untuk menghangatkan. Dan juga gesekan antara dua benda adalah contohnya antara batu. Batu ini jika digesekkan dapat mengeluarkan api. Jadi, ininya sumber-sumber energi panas yang ada di sekitar kita. Nah, kita lihat di sini ada dua orang anak yang sedang bercakap-cakap. Nah, di sini Siti mengetahui bahwa dia melihat dua orang zaman dahulu itu menggunakan dua buah batu untuk menghasilkan api. Dia membacanya dari buku. Nah, Udi mengatakan bahwa kita dapat mengetahui informasi-informasi seperti tersebut dengan membaca, ya, membaca dari media cetak yang berisi informasi penting. Nah, sekarang kita akan masuk muatan bahasa Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai teks pelajaran yang berupa informasi dari berbagai media cetak. Teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita itu disebut dengan teks eksplanasi.
Setelah kalian baca, kalian tentukan kata kunci pada teks ini. Ya, kata kunci yang bisa kalian ambil adalah kalor dan suhu. Teks ini membahas tentang kalor dan juga suhu. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari teks eksplanasi ini untuk mendapatkan informasi dari teks ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kalor? Kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Ya, ada di kalimat pertama jawabannya. Pertanyaan yang kedua, kapan kalor dapat berpindah? Nah, sekarang coba dibaca, dicari jawabannya. Ya, kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda. Jadi, menurut eksplanasi ini dapat menggunakan kata kunci dari teks dan juga dengan menjawab pertanyaan dari teks tersebut. Setelah melihat video pembelajaran kali ini, apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika sudah mengerti, Ibu akan memberikan sedikit evaluasi untuk menambah pengetahuan kalian. Bisa membuka link berikut yang akan Ibu tampilkan berikut ini, linknya bisa dikerjakan ya anak-anak. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut energi panas. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Energi panas juga bisa berupa atau diperoleh dari api. Untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima atau dilepaskan oleh suatu benda. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Suatu suhu adalah derajat Celcius. Satuan suhu adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Pembelajaran kali ini telah selesai. Untuk menutup pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih, selesai sudah pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan tetap belajar ya anak-anak dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.